Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita perhatikan dan cermati bersama. Saya kira kita bisa kurang lebih melihat dan menerima bahwa kebanyakan itu memang lebih mudah menyebarkan berita buruk daripada berita yang baik. Dan berita buruk itu termasuk paling cepat. Misalnya kita ngerasani gosip, itu melihat kejelekan orang lain, itu dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping itu cepat. Kadang-kadang kita mengatakan, sini tak beritahu, tapi ini rahasia. Ya sudah nggak rahasia, toh. Ini rahasia, tapi tak beritahu, jangan beritahu yang lain. Itu pasti nanti akan diberitahukan lain. Atau misalnya kita perhatikan soal misalnya berita kematian. Berita kematian itu biasanya akan lebih cepat tersebar daripada misalnya ada kelahiran gitu ya. Kalau kelahiran, ada anak lahir, itu biasanya ya hanya lingkup orang-orang di sekitar situ saja. Tetapi kalau kematian itu biasanya cepat, apalagi meninggalnya tidak jelas atau meninggalnya tidak baik atau bunuh diri dan sebagainya. Lalu juga misalnya di media massa itu, kita perhatikan yang menarik, bahkan diberi judul yang besar-besar, itu justru berita-berita yang tidak enak sebenarnya. Misalnya kriminal, musibah, kecelakaan, pembunuhan, pemerkosaan, gitu kan. Wah, cepat itu, menarik itu, perselingkuhan, gitu. Macam-macam. Atau sesuatu yang enak untuk dibicarakan bersama itu. Dan ini seringkali sebenarnya kita sadari itu membuat seperti apa ya, membuat kita punya mental seperti itu. Artinya kita lebih memperhatikan sesuatu yang negatif atau membawa sesuatu yang negatif daripada yang positif. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kabar sukacita ini saya kira secara sederhana kita diajak untuk merenungkan bahwa panggilan kita adalah menjadi pewarta sukacita. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, mari kita utamakan untuk membawa sukacita, membawa damai, membawa kebaikan, membawa sesuatu yang memberi hidup, memberi semangat, harapan kepada orang lain, daripada sesuatu yang justru seringkali menghancurkan orang lain. Mari kita memperhatikan dan mengutamakan sesuatu yang baik, yang luhur, yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah, karena itulah yang sesungguhnya akan membawa buah yang baik, bukan hanya bagi diri kita sendiri dalam arti mental tadi, tetapi juga bagi orang lain. Lalu dari mana kita bisa belajar? Tentunya hari ini kita belajar banyak ya dari Yesus terutama, tetapi juga dari Bunda Maria. Kalau judulnya memang Hari Raya Kabar Gembira, atau juga kalau kita doa Angelus itu yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Tetapi secara manusiawi, kalau kita mengikuti pergulatan hidup iman Bunda Maria, kita bisa ikut merasakan lah. Bayangkan ada orang yang belum bersuami itu mengandung gitu. Saya kira bukan kabar gembira, tetapi biasanya malah jadi kabar perguncingan. Orang akan melihat, oh orang ini tidak baik. Atau kadang-kadang kita akan melihat, oh sudah hamil duluan, oh dia menjalankan seks bebas. Lalu hal-hal yang negatif seperti itu, saya membayangkan dan merenungkan pasti juga sudah diperkirakan oleh Bunda Maria secara jernih gitu. Tetapi dalam komunikasi, dalam doa dengan Allah lewat malaikat yang hadir untuk memberikan kabar itu, Bunda Maria akhirnya secara jernih dan secara tulus juga bisa memilih dan menerima apa yang disampaikan malaikat sebagai kabar sukacita. Artinya Bunda Maria berani dalam ketaatan dan dalam kerendahan hatian itu menerima apa yang dikehendaki Allah dalam dirinya. Maka kemudian kabar yang sebenarnya menakutkan itu menjadi kabar gembira.
Karena ketaatan dan kesediaan Bunda Maria, akhirnya rencana atau janji keselamatan Allah itu terwujud bagi umat manusia. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita juga berani menjadi pribadi-pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain, membawa kabar sukacita. Caranya bagaimana? Mari belajar seperti Bunda Maria. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang taat. Ini seperti dua sisi mata uang yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketaatan itu selalu butuh kerendahan hati, dan kerendahan hati itu selalu diteguhkan lewat ketaatan kita. Rendah hati berarti saya tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, meskipun kita punya hak untuk itu, tetapi saya penuh perhatian dan terlebih mendengarkan orang lain, juga terlebih lagi mendengarkan Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.